gini lah. Sebenarnya sih dengan transaksi kemarin loss itu good menurut saya ya. Karena Ngomong soal plan your trade, trade your plan. Yang soal MQ5, saya banyak ditanyain klien saya nih. Masih nyambung nggak nih Pak sampai ke bulan Agustus? Halo semua, balik lagi dengan saya Victor Excel. Dan kali ini kami akan ngebahas tentang kelanjutan dari major trend. Ngomong tentang major trend, ada sosok yang kalian tunggu-tunggu, yaitu dengan Pak Tito. Halo. Dan tentunya juga dengan Pak Denny. Halo. Nah ini Pak, nasib kita kayak bagaimana ya Pak ya? Apa aja yang Soalnya kan Juli major trend. Tapi major trendnya doang, majornya enggak. Ya. Dan di MQL juga kita posisi lagi loss sekarang 10%. Loss 10% betul. Nah tapi gini nih, tapi klien saya ada yang aneh loh Pak. Nih, saya kasih langsung aja chatnya ya. Dia bisa profit tuh, padahal kita lagi, major trend kita kan lagi kurang bagus kan. Ngikutin tradingan kita? Iya. Sama. Sudah bisa profit sendiri gimana caranya? Pasti. Nah, ini enggak chatnya nggak usah dikasih lihat, panjang banget chatnya ini aja. Iya. Lihat ini saya ngerti kok. Nah ini, dia waktu, kan Pak Tito pernah bilang kan, kalau nggak trend ya sideway. Begitu juga sebaliknya kan, kalau nggak sideway ya trend. Dia susun puzzle sendiri Pak. Oke. Ini kan udah nggak trend. Artinya apa? Sideways. Oke. Sesimpel itu dia bilang. Oke, ini kliennya pernah ikut TF Kampus ya? Enggak, dia cuma nonton video kita doang Pak. Ini soalnya nih, sel. Yang di awal dia ikutin nih, breakout kita sama nih. Ya kan, sell ikut sell, buy ikut buy. Oke. Ya kan, tapi berikutnya dia langsung balik ke ranging semua nih. Susun puzzle sendiri. Ya kan, dia benar-benar dimanuver. Nggak diikutin trennya, malah dibalik ke ranging. Di bulan Juni dia kata nih, bulan Juninya dia ranging semua. Iya kan? Dan soalnya, kenapa tadi saya tanya itu, soalnya gaya ini saya ajarin ini TF Kampus. Ini kalau di video kita yang kemarin kan saya belum mau ajarin lah. Step by step, bulan Mei-nya hancur. Sorry ya. Tapi saya sempat bilang juga. Benar juga kan, dia langsung kan kalau misalkan bener-bener semuanya SLTP juga tuh. Iya, ini berubah drastis sih. Iya. Dia sempat bilang juga, karena TF. Banyak juga klien tuh kasih review ke saya Pak. Kenapa nggak trading kita tuh juga diganti gitu loh, jadi ke ranging juga. Soalnya begini, kalau misalkan dilihat, iya seasonality lihat kan, seasonality-nya Pak. Trending, abis itu ranging nih. Dipetain gitu loh, 2 minggu. Grafik seasonality-nya sesuai sama chartnya. Sesuai banget. Terus dia ngomong, kenapa nggak pas kita profit 10%, itu langsung diganti aja ke ranging. Iya kan, make sense dong. Make sense, marketnya udah terjadi baru ngomong, makanya make sense. Iya sih. Lo bener kan, Julinya udah selesai, marketnya udah kelihatan jelas, oh ini trend, ini ranging, baru bilang. Ya gimana? Iya. Soalnya kalau dilihat bener-bener sama banget. Iya bener-bener sama. Tapi 2 minggu kan. Ini nggak usah didengar, yang ini nggak usah didengar. Ya kan? Ini nggak usah didengar. Karena itu yang waktu itu pernah kejadian sama saya. Ingat nggak di eksklusif konten saya pernah bilang kan, wah saya nggak seasonality ini kayak punya contekan. Iya kan? Punya contekannya apa? Karena naik, ikut turun, ranging, ikut ranging. Ngepas banget ya. Jadinya apa? Jadinya saya loss besar. Kenapa bisa loss besar? Ya, itu pertanyaannya kan. Saya loss besar karena jadinya saya memihak sama satu posisi. Saya memihak sama satu pergerakan market. Dalam artian karena ini jiplak kesannya kan, jiplak persis. Saya lagi buy, saya nggak terima posisinya turun. Ini harus naik nih, nggak mau tahu. Ya, jadinya loss lah. Oke. Gitu loh, kenapa? Akhirnya cara saya membaca seasonality saya rubah, fokus sama pergerakan besar. Gitu loh. Jadi ya balik lagi lah. Ini juga menjadi problemnya klien. Ini kan problemnya mayoritas orang. Kenapa mayoritas orang akhirnya nggak pernah bisa menjadi seorang trader? Tadi kan dibilang kenapa nggak dirubah aja? Kenapa marketnya udah ranging? Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu aja? Ya kan bahkan mungkin ada yang bilang waktu itu udah profit. Kenapa nggak di cut aja? Iya itu. Ya kan? Saya yakin pasti ada yang ngomong begitu. Ya, banyak. Nah ini kan semua asumsi atau bahkan kesimpulan yang mereka keluarkan setelah lihat market terjadi. Ya kan dalam artian kalau orang membiasakan hal seperti ini terus-terusan terjadi, yang sebenarnya terjadi apa sih? Marketnya nggak sesuai dikit dimodifikasi, terus-terusan modifikasi. Hasilnya apa dengan orang terlalu sering memodifikasi? Kayak nggak punya probabilitas. Mereka nggak pernah tahu probabilitasnya seperti apa. Mereka nggak pernah tahu probabilitasnya sebenarnya berapa dari metode yang dijalankan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, orang jadi nggak punya karakter. Karakter trading itu sebenarnya seperti apa sih? Karena sebenarnya diganti, iya kan? Dan ini sebenarnya kita pernah bahas juga dalam satu video. Saat kita menjalankan metode kita, benar-benar metode kita jalankan dan itu loss. Itu hanyalah loss trade. Nggak usah bingung, nggak usah beranggapan bahwa ini salah. Tapi kalau metodenya kita jalankan, kan? Metode kita nggak jalankan, kita malah pakai feeling lah, dengerin kata orang, sebentar-bentar berubah.
dan itu profit, itu namanya apa? Mistake. Itu mistake malahan. Karena dianggapnya benar dan diulang-ulang. Iya. Akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Nggak akan pernah bisa jadi seorang trader. Ya, soalnya kan kebanyakan orang juga nggak nyampe 3 kali dah loss. Sekali diganti langsung coba metode lagi. Iya makanya itu loh. Itu yang menjadikan orang tuh prosesnya terhambat. Karena dipikir menjadi seorang trader setiap kali transaksi harus profit. Itu kan nggak lucu. Gitu. Nah sementara kalau yang kliennya dia ini cukup menarik. Karena memang tadi kan saya bilang kan, gaya seperti itu saya ajarin di TF Kampus. Ya kan, bahwa gimana mengkombinasikan gaya trend atau breakout dengan ranging secara bersamaan. Itu memang saya ajarin. Gitu, makanya saya bingung kliennya bisa nemuin sendiri. Ternyata memang dari hasil nonton video. Dia soalnya nonton sering Pak. Bagus. Memang ada edik sih Pak. Nontonnya diulang-ulang. Iya nontonnya diulang-ulang terus. Oke. Ya kan finally akhirnya ada yang bisa menyusun puzzle ya tadi kan. Menyusun puzzle-nya bahwa harusnya mengambil gimana sih. Ya kan, tapi terus terang gaya seperti ini sebenarnya lebih advance dan lebih beresiko. Ya kan? Jadi kalian kalau belum familiar banget, belum lama tradingnya, ini nggak disarankan. Ya kan? Dan kenapa di video yang kemarin juga saya sama sekali nggak membahas hal seperti ini. Ya kan? Karena tujuan kita dari video yang kemarin sebenarnya kan untuk orang step by step dulu nih. Dan gimana caranya men-setup trading plan. Dan gimana caranya orang benar-benar disiplin. Benar-benar menjalankan apa yang sudah di-planningin. Iya kan? Trade your plan. Gitu loh. Kalau orang bilang dikit-dikit, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Kenapa alasan saya nggak merubah? Karena sebelum saya menjalankan sebuah tradingan, saya udah pasti melakukan backtest. Backtest saya berdasarkan data 20 tahun, nggak main-main datanya 20 tahun. Dari hasil backtest 20 tahun, baru saya melakukan trial and error. Karena backtest is backtest. Ini kan, real trade saya coba jalanin dong. Saya menjalankan real trade pasti nggak pakai modal besar lah. Untuk dapat benar-benar probabilitas yang asli. Itu saya jalanin selama 2 tahun kan. Dalam eksklusif konten juga saya bahas kan. Saya melakukan trial and error 2 tahun untuk tahu probabilitas yang real. Setelah itu baru saya jalanin. Yang benar-benar pakai account induk sampai pakai account corporate. Gitu. Sehingga saat terjadi loss apa segala macam, nggak ada yang perlu saya rubah. Nggak ada yang perlu saya intervensi. Karena saya sudah menemukan formulanya, saya sudah menemukan metodenya. Saat ini saya rubah-rubah lagi, buat apa saya backtest? Bener kan? Buat apa 2 tahun saya terbuang sia-sia? Gitu loh. Jadi itulah yang membuat saya nggak akan melakukan intervensi apapun. Karena kalau dikit-dikit saya intervensi, itu namanya bukan trading for living. Living for trading. Iya, bener kan? Gitu. Jadi gini lah. Sebenarnya sih dengan transaksi kemarin loss itu good menurut saya ya. Karena lessonnya menjadi benar-benar bisa dilihat, benar-benar bisa dipetik oleh orang-orang. Dan karena saya yakin kalau kemarin transaksinya profit, mayoritas orang nggak akan belajar. Yakin saya. Profit pasti. Itu bukan melihat profit doang, yang ada malahan, bener ya, gila nih bagus banget nih, begini. Berikutnya apa? Overconfident. Iya, lotnya dibesar begitu. Next month lah kita katakan, oke, bulan depan ya major trend, misalkan kita bilang begitu. Jadinya apa? Mengabaikan resiko pasti kalian. Saya siap full margin. Iya, saya siap full margin. Iya, biasa begitu. Begitu pasti terjadi. Jadi bagus sebenarnya transaksinya loss. Dengan transaksinya loss, oke, lessonnya apa aja? Kan? Satu, saya pernah mengatakan bahwa menjadi seorang trader itu soal menunggu momen. Ya kan? Dan menunggu momen yang dimaksud, kalian bisa lihat sendiri. Kita udah setup begitu banyak pending order, nggak kejemput ya sudah. Ada nggak kita masuk posisi secara sengaja? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Iya. Benar kan? Inilah yang disebut dengan plan your trade, trade your plan. Iya. Nggak kejemput ya sudah. Saya hanya mau masuk market kalau pending order saya kejemput. Gitu loh. Sehingga dari lesson yang pertama ini akan memberikan lesson yang kedua. Dan lesson yang kedua di eksklusif konten kita ada pernah bilang kan, saat seasonality nggak sesuai, resiko kita menjadi kecil, resiko kita menjadi terukur. Kenapa? Nggak trading. Karena jadi kita nggak trading. Iya kan? Kenapa kita bisa nggak trading? Karena nunggu momen. Di situ juga kan. Yang ketiga sekarang lessonnya, di video sebelumnya saat kita baru membahas soal live trading yang ini, kan saya udah bilang kan, di tradingan yang kali ini saya siap resikokan lebih. Ya kan? Saya siap ambil resiko sampai 50%. Kan message-nya apa sih, lessonnya apa sih? Bahwa yang namanya kita kalau mau masuk market, hasilnya seperti apa itu kita nggak akan pernah tahu. Tapi resiko kita tahu sejak awal. Resiko kita tahu duluan. Dan sehingga yang kita mesti persiapkan sejak awal adalah resikonya, bukan profitnya. Nah itu Pak, soalnya kebanyakan orang tuh gimana ya? Kita kan benar-benar hitung resiko dulu, baru entry. Iya kan? Kebalik. Entry dulu, baru resikonya berapa ya? Ya ini konyol, nggak mungkin lah misalkan dari awal saya bilang, oke ini mau ada major trend, saya akan profit sekian, itu bullshit yang ada. Dan yang saya tahu resiko saya berapa. Kan ibarat kita sedang berkendara. Kalau kita berkendara, kenapa orang pakai seat belt? Kenapa orang pakai helm? Karena resiko kita tahu sejak awal.
Kan tapi di jalan mau gimana, apa yang akan terjadi kita nggak akan pernah tahu. Kan itulah yang disebut dengan kita berhadapan dengan market. Hasilnya seperti apa saat kita masuk market itu nggak ada yang tahu. Resiko kita bisa persiapkan sejak awal, ya kan. Dan yang keempat sekarang, kita tahunya orang mungkin tahunya kita loss 10%. Loss 10% dari modal yang 3M, benar kan? Tapi modal 3M ini dapat dari profit dari bulan dari profit yang sebenarnya 6M. Yang 6M. Iya kan? Berarti actual loss saya hanya 5%. Setengahnya. Hanya setengahnya, benar kan? Dan loss 5% ini dengan posisi saya besarin resiko nggak? Iya, Bapak iya kan? sempat info. Saya besarin resiko, biasanya normal saya hanya ambil 0,5%. Kali ini saya bisa ambil 2%. Berarti kan saya besarin 4 kali lipat. Iya kan? Lessonnya apa sih? Bahwa lessonnya kita menjadi seorang professional trader itu bukan cuma sekedar tahu kapan saatnya masuk market, tapi tahu kapan saatnya kita besarin resiko. Kenapa saya besarin resiko? Kan karena momentumnya jelas major trend. Ini sangat worth it untuk diambil. Yang kayak Bapak 8M, 10M sekali profit di major trend ya Pak ya? Iya, dalam artian kan berarti kalau profit, saya bisa profit besar sekali. Tapi kalau loss, udah terbukti loss saya berapa? 1,5M. Loss saya kecil. Enggak 1,5M, 30.000, ini hanya 10%. Oh, iya. Hanya 5% bahkan dari actualnya. Loss saya sangat terukur, sangat kecil. Berbanding dengan potensi profitnya yang sudah pernah terjadi. Dan sangat worth it ya. Setiap kali major trend, sangat worth it jadinya. Gitu loh, menjadi seorang trader ya itu intinya, message-nya itu. Bukannya sembarangan masuk market, bukannya sembarangan besarin resiko. Berarti sama kayak prinsipnya orang kaya ya Pak ya? Benar. Mendingan nggak dapat duit daripada hilang duit. Nah ini benar, untung diingetin. Ya kan, lebih baik nggak dapat duit daripada hilang duit. Ya kan, bahwa mereka tahu kan kapan saatnya masuk market, kapan saatnya besarin resiko. Itu yang membuat mereka jadi orang kaya. Ya, dan kita bisa belajar lah dari para pemain basket. Dan kebetulan saya suka basket, saya suka Michael Jordan. Saya ngefans sama Michael Jordan. Apa yang menjadikan Michael Jordan seorang profesional? Apa yang menjadi Michael Jordan seorang legendaris, pemain basket legendaris? Kan karena dia tahu kapan saatnya mengambil risiko. Kan kalau kita lihat dari sepanjang karir ya, tingkat keberhasilan Michael Jordan dalam mencetak skor itu hanyalah 49%. Kenapa bisa 49%? Kan nggak mungkin dong orang main basket asal terima bola dia shoot dari ujung lapangan. Nah, itu konyol ya kan? Itu kan nggak mungkin. Apa sih yang dilakukan sama Michael Jordan? Apa sih yang dilakukan sama pemain basket? Mereka akan mencari best spot, ya kan? Mereka akan cari spot terbaik dengan akhirnya mereka punya peluang lebih tinggi untuk mencetak skor. Benar kan? Berarti kan resikonya mereka akan ambil saat momentumnya bagus. Iya. Benar kan? Mereka udah ambil resikonya pun momentumnya udah bagus, bisa miss nggak? Ya, itu 49%. Buktinya 49%. Iya kan? Dan saat Michael Jordan 49%, apakah dikatakan dia bukan profesional? Ada buktinya Pak Mas. Dia tahu kapan saatnya untuk nge-shoot. Dia tahu kapan saatnya untuk ambil resiko. Begitu juga dengan Kobe Bryant, 44%. Ya kan? Itu yang menjadikan mereka seorang profesional. Itu yang kalian mesti benar-benar pahami dari sekarang juga kalau kalian benar-benar mau menjadi seorang trader. Tahu kapan saatnya masuk market dan tahu kapan saatnya besarin resiko. Tapi sebenarnya gini Pak, bukan soal pemain basket doang sih Pak. Kita nggak usah itu, poker deh misalkan. Jangan poker dong, kayak judi dong. Kita bukannya mau ngomongin judinya. Poker kan nggak setiap kali dibagiin kartu yang profesional. Main all in aja kan enggak kan. Ya kan? Benar. Yang profesional nih, dapat kartu bagus pun, dia akan hold, dia akan tahan. Betul. Tunggu sampai dapat momen bagus. Baru di all in. Betul. Sama kan sebenarnya kan? Benar sama. Ini kan momentumnya ada, baru resiko dibesarin. Resiko dibesarin pun masih ada kemungkinan gagal, masih ada kemungkinan loss. Dan itulah yang selama ini kita sampaikan. Trading itu yang penting tahu momentum, tahu batas, tahu resiko. Di saat tradingan kita loss, tapi itu metode kita, itu hanya loss trade. Kalian jangan langsung, frustasi, loss gimana nih ya. Ini nggak akan pernah jadi seorang trader kalian, begitu caranya. Gitu loh. Plan your trade, trade your plan. Ya jelas kan, plan your trade, trade your plan. Ada nggak kita rubah tradingan kita? Nggak ada. Bentar. Ngomong soal plan your trade, trade your plan. Ini kan MQL5, yang soal MQL5. Saya banyak ditanyain klien saya nih. Pasti Aksa juga banyak tuh. Masih nyambung nggak nih Pak sampai ke bulan Agustus? Oke. Ini dong pasti kan, pasti banyak lah. Jelas kan transaksi kita masih open, pending order kita nggak ada yang kita hapus, MQL-nya masih nyala, masih hidup, nggak ada yang kita hapus, MyFX Book juga masih nggak ada yang kita hapus kan? Oke. Ya kan, jadi memang masih lanjut. Kenapa? Karena seasonality-nya bulan Agustus masih tren. Ya saya ikutin tren juga. Sip, berarti ya kan? Klien-klien ini bisa tanya langsung seasonality ke para konsultan ya Pak istilahnya ya? Iya, kalau klien mah tinggal tanya ke konsultan pasti dikasih update terus setiap bulannya. Next month apa sih? Ya kan ini akan tren apa ranging, itu tinggal minta ke konsultan lah. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman udah denger sendiri dari Pak Tito.
Bagi kalian yang mau ikut, langsung tanya seasonality ke konsultan. And see you on the next video. Bye. Bye-bye.